Udah. Oke. Mulai siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berada di Kelangenan Farm Organik Hidroganik. Ini alhamdulillah pagi ini saya kedatangan tamu istimewa Mbak Nani Lestari. Beliau penyuluh pertanian di Kecamatan Adiluwe. Ini sambil belajar karena saya juga lagi belajar hidroganik. Tanya sama ahlinya, jangan sampai salah melangkah. Ini Mbak, saya bikin formula apa untuk bakterinya. Ini warnanya coklat ini ya, jangan diminum. Ini campuran dari air kelapa, pokoknya air kelapa. Terus ada gula aren 7 kilo kemarin, satu bidung ini saya kasih 7 kilo. Terus ada urin kelinci atau kencing kelinci, kurang lebih 15 liter urin kelincinya di sini. Lalu ada lagi M4. M4 ini saya kemarin taruh kalau nggak salah 3 liter Mbak. Ini umur dari larutan ini sekitar 4 minggu. 4 minggu. Jadi larutan ini nanti untuk memfermentasi dari pupuk yang ataupun media yang akan kita pakai di sana. Itu medianya di sana Mbak. Gimana Mbak Nani? Ini kan dalam 1 ton ya Pak. 1 ton ini kan aku menggunakan 7 kilo gula aren ya, gula aren gitu ya. Gula aren itu kan nantinya untuk geraknya mikroorganisme gitu kan. Seperti itu, dengan ditambah E4 harapannya nanti bisa memacu dan pertumbuhan tanaman di instalasi. Kemudian ketika nanti sudah aplikasi tanaman, ini bisa juga diaplikasikan langsung ke tanaman. Gitu. Terus ini sudah 4 minggu ya? 4 minggu. 4 minggu jadi sudah bisa diaplikasikan. Jadi eksperimen coba-coba tapi mas sudah bagus. Nggak tahu ini salah-salah ini. Bukan salah-salah, nyari ngajinya di YouTube. Iya. Terima kasih YouTube sama Mbak Google. Kita ke sana Mbak Nani untuk melihat apa? Pupuk organik media tanam. Media tanamnya. Lumayan yang nonton 12. Media tanamnya yang dipakai untuk hidroponik gitu ya Pak. Iya, Hidroponik kalau yang dilihat di YouTube gitu kan masih menggunakan rata-rata tanamannya itu masih padi. Yang sayuran itu kalau kita klik hidroponik munculnya mesti padi. Kemudian kalau kita klik hidroponik sayuran munculnya hidroponik sayuran. Nah ini kan Bapak menembangkan padi sama sayuran gitu ya, sayuran berdaun. Nah ini terutama kan kalau hidroponik kan memang tidak menggunakan nutrisi yang mengalir seperti hidroponik. Niki campurannya apa mawon? Nah, ini campurannya adalah kotoran kuda kemarin karena kita menggunakan apa yang ada, yang kita banyak sumber dayanya. Yang pertama adalah kotoran kuda karena kebetulan saya juga punya kuda. Ini kotoran kuda ini kurang lebih 150 karung. 150 karung. Lalu saya taruh di atas kotoran kuda ini sekamnya sekam kopi Bu. Jadi sekam itu bahasanya awul pakai pelet ya, awul. Nah ini sekam ini, kalau biasanya kan sekam padi karena kita punya banyak sekali sekam kopi jadi menggunakan sekam kopi. Lalu tadi kotoran kuda, sekam kopi, lalu di atasnya kotoran ayam petelur yang saya pakai itu kurang lebih 130 karung. Lalu di atasnya lagi sekam kopi. Ini yang terakhir sekam kopi. Dengan komposisi kotoran kuda 1, sekam kopi 1, dan kotoran ayam 1. Ini setelah kita ratakan, kita susun seperti ini. Itu kalau dilihat itu kan berlapis-lapis itu. Berlapis-lapis. Baru kita aduk perlahan-lahan. Diaduk sambil dipecah yang menggumpal-gumpal ini. Lalu dimasukkan ke, sambil diaduk sambil disiram dari larutan itu Bu. Larutan yang tadi itu untuk nyiram ini sambil diaduk dimasukkan ke plastik
lalu disiram lagi sampai betul-betul merata. Setelah itu nanti rencana mau kita tutup selama 1 bulan, baru media itu bisa digunakan. Larutan POC itu kan ya Kak, kan dilarutkan kembali Dengan air. Perbandingannya pinten Pak? Berapa, Pak? Perbandingannya, waduh, kemarin kira-kira ya, kurang lebih mungkin karena saya kemarin bikin larutannya itu sekitar 500 liter, kira-kira cukup untuk sekitar 600 bukan 600 karung. Ini sekali ngantuk 600 karung. Gitu. Nanti rencananya setiap 3 hari sekali saya akan siram dari atas. Karena itu relatif cepat kering. Iya. Jadi saya siram dari atas kan nanti akan turun ke bawah larutannya itu. Kalau larutan yang ada kemarin bikin cuman 2 drum kurang lebih 450 liter kurang lebih. Nah itu gimana caranya nanti untuk nyiram ini cukup. Nah ini larutan yang sudah dicampur. Ini larutan yang udah dicampur air untuk nyiram itu, karena itu larutan yang di sana tadi masih pekat, campur dengan air. Ini kalau 1 bulan kan udah bisa digunakan ya Bu ya? Sudah. Biasanya kalau kita kompos dari bahan mentah itu paling enggak 21 hari sudah bisa Pak Anto. Ini hangat nih, Ya, hangat, kan berarti fermentasi terjadi gitu kan. hangat. Berjalan fermentasi. Jadi kalau naruh telur di sini kemungkinan bisa matang. Jadi telur. Nah setelah ini berumur sebulan baru kita masukkan ke media. Medianya itu saya ambil dulu bentar ya Bu ya, contohnya. Kalau live mah, kalau live ya Panas. Gak hangat lagi, panas nih. hitam. Ini media yang sudah kita bikin. Ada kain flanel, kita lubangin sini sehingga tembus ke sana embernya, lalu ada beberapa yang kita lubangin. Ini bener nggak Bu ini? Iya. Ini kan samping sisinya ada 4 ya Pak ya yang Ya, atas. 3 maaf 3 ya. 3. 3 gitu ya. Kalau bisa 4 kemudian di sini tambah lagi 1 lagi nggak apa-apa Pak. Tapi berselingan ini kan sebelah sini ya. Nanti sebelah sininya. Gitu ya. Gitu ya. Jadi untuk proses ini kan air dari instalasi ya, instalasi terserapnya gitu kan, akan lebih baik lagi untuk pertumbuhannya seperti itu, selain aplikasi POC per 3 hari tadi yang disampaikan sama Pak Anto gitu. Jadi kan untuk memacu dari atas, karena memang kalau tanaman sayuran itu kan relatif pertumbuhannya cepat dan butuh nutrisinya yang cukup. Itu kalau pagi misalnya 5 mapan gitu kan paling enggak cepat, paling cepat kan 3 bulan baru panen. Ini saya lagi coba-coba karena ini baru buat, makanya semua tanaman kalau bisa saya coba yang mungkin bisa ditanam dengan hidroponik. Nanti tinggal tanaman apa yang cocok, lalu setelah itu tanaman apa yang hasilnya banyak, itu yang penting. Buat apa nggak hasil? Jadi kita sana Bu. Produksi tinggi, hasilnya juga tinggi. Jadi ini hasilnya siap tujuan kamu ya. muter-muter. Iya. Namanya live. Nah ini kita nyoba ada beberapa tanaman. Tuh, ini adalah
selada merah diselingi bayam merah. Karena apa? Karena kalau selada semua khawatirnya tumburan gitu. Jadi saya seling-selingi, walaupun mungkin nanti panennya berbeda, tapi nggak masalah. Nanti kita bisa ambil per biji gitu. Ini bayamnya satu apa enggak? Kurang banyak ya Bu? Kayaknya kurang Bu. Kalau bayam kangkung itu satu Cup. satu cup atau satu ini minimal 2 atau 3 lah Pak, seperti itu. Karena kan memang pertumbuhannya tinggi, beda dengan selada, pakcoy gitu kan. Itu memang harus satu seperti itu. Karena memang daunnya lebar ke daun lebar. Ini kalau jarak ini 20 cm terlalu rapat atau terlalu ronggang atau memang pas ideal Bu? Kalau untuk sayuran itu 20 cm Pak. Oh 20 cm, bener nih. Bener 20 cm. Kalau misalnya Bener jarak omong. antar tanaman, antar baris juga 20 tidak masalah. Karena sesuku-sukunya misalnya selada itu paling kan ukuran jengkal kita kan, jengkal kita kan 20 cm. Nah ini instalasi ini pompanya saya setting dengan timer dari jam 6 pagi sampai jam 9 pagi hidup, lalu jam 9 sampai dengan jam 3 mati, jam 3 pagi sore sampai jam 6 sore hidup lagi, setelah itu mati lagi. Makanya ini sudah jam setengah 10, makanya ini instalasi mati. Tapi ini ada satu instalasi yang saya colokin manual, ini seperti ini contohnya. Jadi ini air yang kita naikkan dari sana dengan pompa, lalu ke sini sudah relatif bersih karena nutrisinya sudah diserap sama tanaman. Oke sih. Kalau di, Dari umur berapa pindah? kalau di sini baru kemarin, tapi ikan ini umurnya 20 hari dari bibit ukuran 35. Nah, 35. Karena kalau bibit langsung di sini ikan kecil itu kurang bagus untuk sirkulasi kalau lele ya. Yang saya pahami kalau umur sampai 20 hari itu kalau bisa airnya jangan berubah. Nah, sementara kita membutuhkan sirkulasi air untuk instalasi organik ini. Makanya saya masukkan ikan yang sudah siap untuk terjadinya sirkulasi. Ini juga masalah ikan, saya juga lagi coba-coba karena belum pernah sebelumnya miara ikan lele atau ikan apapun di dalam bak. Kalau di dalam kolam tanah, saya ada beberapa kolam tanah itu relatif bisa untuk mencapai FCR1 itu bisa sangat mungkin. Bahkan beberapa kali saya miara lele itu FCR-nya bisa 0,9 di bawah 1. Ini kolam ukuran berapa Pak? Instalasi ukuran berapa? Terus populasi ikannya? Nah, kalau ukurannya ini 2 meter bersih Bu. Kalau ininya, gawangannya ini 2 meter 10. Jadi ketemunya 2 meter dikali 12 meter. 2 meter kali 12 meter. 2 kali 12. Kali 12 meter. Populasi ikannya Pak? Populasi ikan 5.000 ekor. 5.000 ekor. Kali 22? Berapa Pak? 5.000 kali 22 ini kan 22 instalasi. Kalau misalkan cuma 5.000 kali 22 Ini udah baru 14. Baru 14 instalasi. dari instalasi ini ya. Ya, Kan 10 saja. jadi estimasi sih satu instalasi ini bisa menghasilkan 5 kintal. 5 kintal. Ikannya saja. Belum ke sayuran. Ya, kalau dari sisi ini estimasi ya, estimasi dari sisi hasil itu menghasilkan ikannya dibandingkan sayurannya. Tapi ikan itu padat modal. Karena 5 kintal itu kalau kita pakai FCR1 berarti butuh 5 kintal pakan. Kali 9.000 sudah 4,5 untuk satu instalasi selama 2 bulan. Itu dari sisi budidaya bisa ini kolam dan lainnya. Ini kalau kita lihat sana, ini tanamannya macam-macam ya. Ada selada merah, ada bayam merah, ada kangkung, koktai, sawi, terus ada padi juga di sana.
gede kok. Cilik. Gede. Ini mau beli truk nih. Nah, gertus. Ya cukup ini kan. Nah, ini air kalau instalasi pipanya itu sini lebih tinggi Bu, daerah sini lebih tinggi, sana lebih rendah, air itu akan mengalir ke sana. Kalau instalasi kolamnya terbalik dari sana ke sini, karena di sini ada outlet namanya, outlet ini akan tersalur ke bawah. Lalu ada inlet di sini, inlet untuk memasukkan air, ada dua macam air di sini. Yang pertama air irigasi, kalau irigasi ini ngalir, yang kedua air sumur bor. Sumur bor itu untuk cadangannya? Untuk cadangan. Kalau ini kalau setiap hari dinaikkan ke atas kan tentunya terjadi penguapan kalau tanamannya itu besar. Jadi air kolam akan menyusut setiap hari karena terjadinya penguapan itu. Makanya dipasang inlet itu untuk bahasa Inggrisnya ngejok lah Bu. Ngejok. Nah ini contoh instalasi. Jadi gini aja. Coba beda-beda. Air akan ngalir seperti ini. Dan waktu pembuatan ini jangan sampai pipa ini dalam kondisi water pass, artinya rata. Karena kalau rata, yang dekat-dekat ini akan besar aliran airnya. Jadi yang dekat dengan pompa ini lebih tinggi, seperti gunung gitu lah. Enak Pak. Nah, ini pompanya yang kita pakai. Coba bilang. Ini pompanya sengaja dibuat seperti ini karena kemarin pengalaman kalau langsung seperti ini, ini sehari aja belum nyampe sehari mampet. Makanya dibuat seperti ini, relatif nggak mampet gitu. Dan Bapak nemuin nggak? Seperti ini ini yang bisa itu orang-orang keriting Bu. Ya. Maka berbahagialah orang-orang yang keriting. Jadi kalau berhasil ini faktor kebetulan. Ya aslinya kan kalau di itu cuma kayak gini aja. Ya. Dan coba Mek, pompa dulu Mek. Ini saya menggunakan pompa submersible York mereknya dengan daya 60 watt. 60 watt kapasitas 2400 liter per jam. Ini insya Allah cukup. Jadi kalau pompa-pompa biasa seperti ini memang bisa, cuman relatif rewel, relatif tidak bagus walaupun harganya murah. Ini memang ini satu biji itu 360, kalau ini cuma 170. Dapat dua lah. Ya. Tapi yang perlu teman-teman ingat, dalam instalasinya pompanya ini harus dibuat jaring seperti ini. Menyaring kotoran. Untuk menyaring kotoran. Kalau cuma dibuat di sini aja, ini gampang mampet. Karena daya hisapnya itu kurang banyak gitu. Kalau seperti ini sampai berapa hari pun nggak mampet. Dan posisi pompanya itu harus digantung, jangan ke bawah. Kalau ke bawah juga cepat mampet. Harus dalam posisi di tengah. Ini juga ada gantungannya dari kawat. Seperti itu. Ini teknik tersendiri. Ya. Untuk pemasangan pompa. Ini salah ini untuk talang yang di sana itu seperti ini Bu. Ya, talang masuk sini, lalu di sini dipasang bekas dari lubang itu supaya tempat ngelemnya lebih banyak. Kalau cuma pipa ini aja, tempat ngelemnya sedikit, jadi ditambah lagi. Kita sambung L, nanti masuk ke kolam lagi. Tapi sirkulasinya jalannya lancar. Ya. Oke, kita lihat itu Padi. Padi begini apa Mas? Pak, saudara. Selamat Mas. Selamat Pak. Paras. Masuk Facebook. Asem. Ini padi yang kita tanam varietas Mapang. Kurang lebih umur padi
15 hari mungkin ini. 15 hari. Tanam benih langsung Ya, Pak, ya. tapi lah tanam langsung. Nah, makan-makannya seperti ini, Bu. Ini proses masih pakan ikan. Kalau ini bibitnya lebih kecil karena bibit besarnya habis kemarin untuk 4 kolam. Jadi ini kecil. Ini yang dipakai varietas mapan. Bang. Dasar Mertowo 21, Ini 27, 30 ya Pak ya, jarak tanam ya. cara tanam 27 cm. Jarak antar tanaman 27, jarak antar garis 30. Ya. Semoga sukses Pak. Ini namanya. Untuk ikan itu pengawalannya ada kendala nggak selama trial and error? Ya, kalau untuk ikan memang seperti tadi saya bilang, saya belum pernah budidaya ikan dengan terpal ataupun dengan semen, tapi kalau dengan tanah sudah bertahun-tahun. Kalau dengan terpal, memang kita semua lagi dalam tahap eksperimen, baik itu ikannya maupun tanamannya. Nanti rencana ada beberapa kolam yang saya tanemin, mungkin nanti ada gabus, ada ikan mas, ada nila. Nanti tinggal yang paling hasilnya banyak yang mana itu yang akan kita kita budidaya seperti itu. Tetap larinya ke hasil. Iya, hasil itu nomor 1. Jadi bukan edukasi ya Pak? Hah? Edukasi dan edukasi kan? Enggak, saya bilang itu anak hasil kok. Yang satu. Ini ya. Dari Oke. presentasi maaf Pak sebentar. Dari ikan yang sudah tabur gitu kan ke kolam, presentasi kematiannya berapa Pak presentasinya? Kalau yang sudah sih nggak mencapai 10%. Nggak sampai. Nggak sampai. Tapi biasanya ikan itu patokan saya yang biasa miara lele itu nggak dipatok berapa jumlah ikan, berapa jumlah pakan, tapi kita pakai perasaan. Artinya dikasih makannya itu, kalau dikasih makan langsung habis itu berarti pakannya kurang. Kira-kira ya? Kira-kira. Iya. Terus kalau pakannya sampai sisa berarti besok dikurangi atau ada yang salah dengan airnya. Kita perlu treatment. Kenapa nggak makan? Iya, gitu kenapa ya, Pak, nggak ya? makan? Atau biasanya habis 2 ember, cuman habis ember, itu berarti ada yang salah di airnya. Nah ini contoh pakan yang kurang ini, Bu. Ini berarti harus ditambah lagi. Nah ini baru dipindah, baru dikasih makan. Jadi saya nggak tahu kebutuhan pakan ini berapa. Nanti Pindah setelah kapan ini Pak? kemarin sore, Yang sore. jadi baru hari ini makan. Setelah tahu berapa dia harusnya Kebutuhan makan, pakan. misalkan 3 gayung, besok 3 gayung, lalu terjadi penambahan pasti. Karena bertambah. Oke teman-teman, alhamdulillah sudah dapat ilmu banyak dari Mbak Nani. Ini penting semua. Jangan lupa kita sama-sama belajar untuk menjadi petani yang bermartabat, karena salah satu ketahanan negara adalah dengan ketahanan pangan. Jadi ketahanan energi, ketahanan pangan, dan masyarakat bisa melakukan ketahanan pangan dengan berinovasi di bidang pertanian apapun itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.